Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jumpa lagi bersama saya Anton, masih di pembahasan soal P3K keperawatan. Oke, saya punya website untuk belajar P3K keperawatan. Teman-teman bisa latihan tryout di sini ya. Ini ada tryout, kemudian ada latihan soal. Ini tryout ya, latihan soal, dan ada video pembahasan. Nanti kita kan ada bimbelnya juga. Nanti akan ada brosurnya di mana ya? Di deskripsi aja brosurnya. Bagi yang mau ikut, silakan hubungi nomor telepon di atas atau nanti silahkan klik link di deskripsi. Kita akan latihan soal yang kelima ya. Kebetulan udah keempat, kemarin keempat. Sebelumnya sih bukan kemarin. Kalau teman-teman mengalami kendala seperti ini, teman-teman refresh aja. Mari kita kerjakan soal nomor 1. Seorang perempuan berusia 25 tahun dengan FAM direncanakan operasi. Hasil pengkajian didapatkan pasien terlihat lesu, tampak tidak bergairah, tidak nafsu makan, tidak dapat tidur, dan sering terjaga. Pasien seringkali bertanya tentang prosedur operasinya. Hasil pemeriksaan tanda-tanda vital, tekanan darah 140 per 90 mmHg, frekuensi nadi 115 kali per menit, frekuensi nafas 22 kali per menit. Suhunya 37,1 derajat Celcius. Berdasarkan data di atas, pasien mengalami, oke, kira-kira apa nih teman-teman? Data di atas didapatkan yaitu pasien terlihat lesu, tidak bergairah, tidak nafsu makan, tidak dapat tidur, dan sering terjaga malam serta sering bertanya mengenai prosedur operasinya. Tanda vitalnya juga menunjukkan terjadinya peningkatan. Jadi merupakan manifestasi klinik dari, ya betul sekali, dari ansietas. Jawabannya adalah yang A. Kita ke soal berikutnya. Seorang anak berusia 13 tahun dirawat di ruang anak dengan keluhan, demam, sakit kepala, dan pusing sejak 3 hari yang lalu. Pada saat perawat memberikan terapi, keluar darah dari hidung pasien dan pasien tampak panik. Apakah tindakan utama yang dilakukan pada pasien tersebut? A. Posisikan pasien terentang sambil menutup hidung. B. Minta pasien duduk sambil tengadah kepala. C. Posisikan pasien pada posisi duduk sambil menutup hidung dengan kasar. D. Posisikan pasien dengan posisi lateral dengan menutup hidung. Atau E. Minta pasien terentang dengan bantal di punggung. Jawabannya kira-kira yang mana teman-teman? Jawabannya adalah tindakan utama yang dilakukan oleh perawat pada pasien tersebut yaitu posisikan pasien pada posisi duduk sambil menutup hidung dengan kasar. Jawabannya adalah yang C. Dengan posisi duduk, besarnya tekanan darah di dalam pembuluh darah dan hidung itu akan berkurang. Hal tersebut akan mengurangi perdarahan. Posisi duduk juga dapat mencegah darah tertelan dan yang dapat mengiritasi lambung serta mencegah darah masuk ke paru-paru yang dapat menimbulkan aspirasi bahkan sampai sesak napas. Kita lanjut ke soal nomor 3. Terapi modalitas merupakan terapi utama dalam keperawatan jiwa. Sebagai perawat harus mampu mengubah perilaku maladaptif pasien menjadi perilaku adaptif, serta meningkatkan potensi yang dimiliki oleh pasien. Berikut yang termasuk ke dalam terapi modalitas dalam keperawatan jiwa adalah A. Terapi individu, B. Terapi biologis, C. Terapi kelompok, terapi aktivitas kelompok atau kita kenal dengan TAK, D. Terapi perilaku, atau E. Semua benar. Kira-kira yang mana teman-teman jawabannya? Jawabannya adalah yang E. Semua benar. Kira-kira ini kekecilan nggak ya tulisannya? Kalau saya perbesar, terlalu besar nih. Ya, jawabannya adalah yang E. Jadi, terapi modalitas di dalam keperawatan jiwa itu yang pertama ada terapi individu, yaitu suatu hubungan yang terstruktur, yang terjalin antara perawat dan klien untuk mengubah perilaku klien dengan tahapan hubungan yang meliputi tahapan orientasi, kemudian tahapan kerja, dan terminasi. Kemudian ada terapi lingkungan, yaitu suatu terapi yang dilakukan dengan cara memodifikasi lingkungan. Ada terapi biologis. Terapi biologis itu contohnya seperti meminum obat, itu adalah terapi biologis. Kemudian ada terapi kognitif, yaitu memodifikasi keyakinan dan sikap pasien dari maladaptif menjadi adaptif. Contohnya ya pendidikan kesehatan. Pendidikan kesehatan kan untuk melatih kognitif, afektif, dan psikomotor. Kemudian ada terapi keluarga, yaitu terapi yang melibatkan
keluarga dalam proses pengobatan. Kemudian ada terapi aktivitas kelompok, yaitu suatu terapi psikoterapi di sini ya, yang diberikan kepada kelompok pasien yang dilakukan dengan cara diskusi antar sesama pasien dan dipimpin dan diarahkan oleh perawat atau tenaga ahli. Kemudian ada terapi perilaku, yaitu terapi yang dirubah dalam proses pembelajaran, yaitu salah satunya berarti ke psikomotor ya. Pencase, tapi yang dirubahnya itu adalah psikomotor. Kemudian yang terakhir ada terapi bermain. Biasanya ini dilakukan kepada pasien anak-anak. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Seorang laki-laki berusia 50 tahun datang ke poliklinik mata dengan keluhan mengalami pandangan kabur dan nyeri sejak 3 hari yang lalu. Hasil pemeriksaan dari dokter mata, visus mata kanan dan kiri 5/50 meter, serta lensa mata keruh. Selama ini aktivitas pasien dibantu oleh keluarga. Pasien mengatakan takut karena dirinya akan mengalami kebutaan. Apa masalah keperawatan utama pada kasus di atas? A. Cemas. B. Gangguan persepsi sensori penglihatan. Tadi koneksinya tidak stabil, jadi saya ulang ya. A. Cemas. B. Gangguan persepsi sensori penglihatan. C. Kurang pengetahuan. D. Risiko jatuh. Atau E. Risiko cedera. Yang mana teman-teman? Jawabannya adalah yang B. Karena di sini ada pandangan kabur, kemudian hasil pemeriksaan dari dokter mata visus mata kanan dan kiri itu adalah 5/50 meter, serta lensa mata itu keruh. Kemudian ada pasien mengatakan takut, berarti ini disebabkan oleh gangguan persepsi sensori penglihatan. Akan selesai masalah cemas kalau kita selesaikan masalah gangguan persepsi sensori penglihatan. Baik, soal nomor 4. Berikut ini merupakan komponen dalam paradigma keperawatan jiwa, yaitu 1. Manusia, 2. Pikiran, 3. Stres, 4. Keperawatan, 5. Lingkungan, 6. Gaya hidup atau lifestyle, 7. Kesehatan, ini titik ya. Dari 7 komponen di atas, manakah jawaban yang tepat? Yang merupakan dari komponen paradigma kesehatan jiwa. Oke, kira-kira yang mana teman-teman? Komponen paradigma kesehatan jiwa. Ada 4 komponen dalam paradigma keperawatan jiwa, yaitu ada manusia, berarti yang 1, kemudian keperawatan, lingkungan, dan kesehatan. Berarti 1, 4, 5, 7. Jawabannya adalah yang D. Kita ke soal berikutnya, soal nomor 6. Seorang laki-laki berusia 38 tahun datang ke poliklinik penyakit dalam dengan keluhan nyeri pada kedua betis, terutama pada saat berjalan dan berdiri lama. Tampak ada tonjolan pembuluh darah yang berliku. Hasil pemeriksaan didapatkan bahwa ada varises vena superficial tungkai bawah. Apakah tindakan mandiri perawat yang dilakukan pada pasien? A. Menganjurkan pasien menggunakan kaos kaki kompresi. B. Melakukan tindakan skleroterapi. D. Memberikan kompres hangat pada betis. D. Kolaborasi pemberian anti nyeri. Atau E. Menghindari tekanan pada daerah tonjolan vena. Kira-kira yang mana teman-teman jawabannya? Jawabannya adalah yang C. Memberikan kompres hangat pada betis. Ya. Baik, soal berikutnya. Seorang perempuan berusia 28 tahun dibawa ke IGD karena meminum deterjen sejak 30 menit yang lalu. Pasien tidak sadarkan diri dan mengeluarkan busa dari mulutnya. Dokter menginstruksikan pemasangan NGT atau nasogastric tube untuk dilakukan tindakan kumbah lambung. Sebelum memasukkan selang NGT melalui hidung, perawat akan mengukur panjang selang yang dimasukkan dengan cara A. Mengukur dari hidung ke telinga sampai esofagus di sini ya, lambung ya, bukan ya. Mengukur dari hidung sampai posesus sipoideus kurang panjang. D. Mengukur dari hidung ke telinga sampai posesus sipoideus. Ya, jawabannya adalah yang C ya. Jadi dari hidung ke telinga atau dari telinga ke hidung, kemudian dari ke PX ya, posesus sipoideus. Posesus sipoideus itu ulu hati. Baik, soal berikutnya. Seorang laki-laki berusia 44 tahun dirawat di ruang penyakit dalam dengan keluhan bengkak pada kedua kakinya. Pasien mengatakan lemas dan pasien dibantu oleh keluarganya. Hasil pemeriksaan, tanda-tanda vital, tekanan darah 140/80 mmHg, frekuensi nadi 88 kali per menit, frekuensi nafas 23 kali per menit, dan suhu 37,1 derajat Celcius. Terpasang kateter urin, produksi urinnya setiap hari 350 cc per hari. Dan aktif, ini edema ya, edem positif 2,
dan diagnosis perawatan prioritas pada pasien tersebut. A. Hipertermia. B. Penurunan curah jantung. C. Hipervolemia. D. Hambatan mobilitas fisik atau intoleransi aktivitas. Jawabannya adalah yang mana, teman-teman? Jawabannya adalah yang hipervolemia karena ada data kedua kaki bengkak, kemudian produksi urin setiap harinya 350 mili. Berarti ini tandanya oliguria. Oliguria itu pipisnya sedikit. Kalau anuria, pipisnya tidak ada. Kemudian ada edemanya aktif positif 2. Jadi jawabannya adalah yang C. Baik, kita ke soal berikutnya. Berikut ini merupakan ciri-ciri individu yang memiliki jiwa yang sehat menurut WHO, kecuali A. Individu mampu menyesuaikan diri secara konstruktif pada kenyataan meskipun kenyataan itu buruk baginya. B. Mempunyai harga diri yang wajar. C. Mampu mengatasi kekecewaan dalam kehidupan. D. Mempunyai rasa kasih sayang. Atau E. Merasa lebih senang menerima daripada memberi. Kira-kira yang mana, teman-teman? Kriteria kesehatan jiwa menurut WHO adalah sebagai berikut. Yang pertama, individu mampu menyesuaikan diri secara konstruktif pada keyakinan meskipun kenyataannya itu buruk. Pada kenyataannya, bukan keyakinan, saya salah ucap tadi. Yang B. Memperoleh kepuasan dari hasil jerih payah dan usahanya. Kemudian yang C. Merasa puas memberi daripada menerima. Dan yang E. Secara relatif bebas dari rasa tegang atau stres, cemas, dan depresi. Maka jawabannya adalah yang E ya. Merasa lebih, bukan. Jawabannya adalah yang ya benar ya, ya. Harusnya merasa lebih senang memberi daripada menerima. Yang itu kebalik, merasa lebih senang menerima daripada memberi. Tadi sepertinya saya salah ucap lagi ya, yang mengurutkan 4 kriteria kesehatan jiwa dari WHO, saya urutannya berdasarkan A, B, C, D, E. Baik, kita ke soal berikutnya. Seorang perempuan berusia 27 tahun, G3P2A0, datang ke Polikai-A untuk memeriksakan antenatal care. Hasil pengkajian HPHT-nya 20 Januari 2023. Siklus menstruasinya 28 hari, tekanan darah 120/80 mmHg, frekuensi nadi 88 kali per menit. Frekuensi napasnya 20 kali per menit, suhunya 37 derajat Celcius. TFU-nya setinggi pusat, letak punggung kiri. Berapa usia kehamilan pada pasien tersebut? Sebenarnya data yang dibutuhkan itu adalah hanya TFU saja atau tinggi fundus uterus. Jadi data-data yang lain bisa kita abaikan kalau kita sudah lihat soalnya ya. Berapa usia kehamilan pada pasien tersebut? Kalau TFU setinggi pusat, maka jawabannya adalah yang E, 24 minggu. Nanti ada di pembahasan ya untuk pembahasannya. Soalnya panjang. Jadi kita simpan dulu. Simpan. Oh ya, kalau mau pembahasan secara rinci, teman-teman gabung saja ke ASN Studio ya. Oke. Poinnya ada yang salah satu nih, karena poinnya 45. Oke, kita cek ya yang salah yang mana di pembahasan. Oke, ini benar. Tadi yang belum dibahas itu soal nomor 10 ya. Kita lihat ke nomor 10 itu benar. Ini pembahasannya ada di sini ya. Jika misalnya TFU-nya negatif sepertiga di atas simplisis atau 3 jari di atas simplisis itu 12 minggu. Sementara tadi jawabannya pertanyaannya adalah setinggi pusat. Setinggi pusat adalah 24 minggu. Ini bukan negatif ya, tapi harusnya strip gitu ke bawah. Yang salah yang mana kira-kira? Benar. Benar. Enggak ya, ini gangguan persepsi sensori penglihatan. Mungkin salah di ini jawabannya di pilihan, maksudnya di jawaban websitenya. Oke teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Kita bertemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.